Halo semuanya. Di sini kita akan membahas tentang transformator tiga fasa yang terhubung secara paralel. Jadi, transformator tiga fasa adalah alat yang bisa menaikkan dan menurunkan tegangan. Nah, khusus di sini digunakan untuk listrik tiga fasa. Seperti lihat di belakang ini. Prinsip kerja transformator tiga fasa. Transformator tiga fasa bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik, yang mana sama pada saat transformator satu fasa, pada saat arus AC bolak-balik mengaliri kumparan primer, maka akan menghasilkan flux magnet, yang mana flux magnet ini menimbulkan GGL induksi magnet pada kumparan sekunder. Besaran transformator dapat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan sekunder dan kumparan primer. Transformator bekerja. Nah, kemudian ada syarat-syarat teknis pengoperasian paralel transformator tiga fasa, yang mana syarat tersebut harus terpenuhi. Jika tidak, maka akan menimbulkan arus sirkulasi, pembedaan tidak seimbang, penurunan efisiensi, hingga resiko kerusakan peralatan. Nah, ada 7 nih syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu perbandingan tegangan harus sama. Mengapa demikian? Jika tidak, tegangan sekunder yang berbeda akan menimbulkan arus sirkulasi antar transformator dan menyebabkan panas berlebih pada kumparan. Kemudian yang kedua, polaritas transformator harus sama. Polaritas belitan, primer, dan sekunder harus sama. Jika tidak, maka salah satu transformator dapat menjadi beban bagi transformator lainnya yang menimbulkan kerusakan. Kemudian yang ketiga, impedansi harus sama, yaitu per unit. Ketidaksamaan impedansi akan mengakibatkan distribusi arus yang tidak proporsional dan salah satu transformator berpotensi mengalami overload atau kelebihan beban. Dan yang keempat, urutan fasa harus sama. Perbedaan urutan fasa akan menimbulkan beda potensial antar terminal sekunder hingga arus besar atau eddy current besar dapat terjadi. Kemudian yang kelima yaitu konfigurasi hubungan belitan harus sama. Konfigurasi hubungan belitan primer dan sekunder, misal YY, Y delta, delta delta, dan delta Y harus sesuai. Selain itu, kelompok vektor atau vektor curve yang menunjukkan pergeseran sudut fasa juga harus sama. Jika tidak, akan timbul beda fasa sehingga paralel tidak dapat dilakukan. Yang keenam, frekuensi kerja harus sama. Kedua transformator yang diparalelkan harus beroperasi pada frekuensi yang sama. Perbedaan frekuensi akan menimbulkan pembagian beban yang tidak seimbang dan arus sirkulasi. Nah, yang terakhir yaitu ketujuh, rasio tahanan dan reaktasi bocor harus sama. Rasio antara tahanan dan reaktasi bocor pada kedua transformator harus mendekati sama agar pembagian arus berjalan proporsional sesuai dengan kapasitas trafo. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kelebihan dan keterbatasan pengoperasian paralel transformator tiga fasa. Dari sisi kelebihan, pengoperasian paralel bisa meningkatkan kapasitas daya sistem, memberikan efisiensi yang lebih tinggi saat kondisi beban seimbang, dan memberikan fleksibilitas dalam sistem tenaga. Keandalannya juga meningkat karena kalau salah satu transformator bermasalah, masih ada yang lain yang bisa menjaga kontinuitas layanan. Tapi tentu ada juga keterbatasannya. Ketidakseimbangan beban bisa menurunkan efisiensi, dan kinerja transformator sangat bergantung pada konfigurasi belitan. Serta resiko teknis juga bisa muncul apabila syarat paralel tidak terpenuhi, seperti beda impedansi atau rasio tegangan. Dan terakhir, biaya operasional serta proteksinya cenderung lebih tinggi. Jadi meskipun punya banyak kelebihan, sistem ini tetap perlu perencanaan yang cermat agar bisa bekerja secara optimal. Oke, baik. Sampailah pada kesimpulan bahwasanya prinsip kerja transformator itu berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang dimana energi listrik ditransfer dari belitan primer ke belitan sekunder ataupun sebaliknya. Nah, pada transformator tiga fasa ini berperan penting dalam menyalurkan energi listrik dari tegangan rendah ke tegangan tinggi ataupun sebaliknya dengan konfigurasi Y ke delta, delta ke Y, atau delta delta, atau Y ke Y sesuai dengan kebutuhan yang kita ingin gunakan. Nah, pengoperasian paralel transformator tiga fasa ini sangat berperan penting untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas supply, kemudian meningkatkan efisiensi dan memberikan fleksibilitas dalam operasi maupun pemeliharaan sistem tenaga. Nah, syarat teknis pengoperasian pada paralel itu yaitu meliputi kesamaan rasio pada tegangan, polaritas impedansi per unit atau urutan fasa yang konfigurasi belitan, frekuensi kerja, serta rasio tahanan dan reaktansi bocor.
Nah, apabila syarat ini tidak terpenuhi, nah maka akan timbul arus tidak merata, kemudian ada kerusakan peralatan. Nah, kemudian kelebihan apa saja pada pengoperasian paralel ini? Nah, itu peningkatan kapasitas daya, keandalan sistem, efisiensi operasional, dan kemudian ada fleksibilitas pada pengaturan. Nah, namun demikian terdapat juga keterbatasan risiko teknisnya jika tidak terpenuhi, seperti potensi ketidakseimbangan beban, ketergantungan pada konfigurasi Bluetooth, serta biaya operasional yang bisa dibilang lebih tinggi. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu adalah saran. Dimana yang saran yang pertama itu kita bisa melakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala terhadap trafo 3 fasa yang kita gunakan itu untuk mengecek yang pertama itu rasio tegangan, polarisasi, terus impedansi, dan juga urutan fasanya untuk mengurangi adanya gangguan-gangguan dan adanya rugi-rugi yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu perencanaan beban yang kita gunakan itu harus kita rencanakan untuk menyesuaikan dengan transformator yang kita gunakan agar dayanya itu bisa tepat dan mengurangi rugi-rugi yang akan ada nantinya. Dan yang selanjutnya itu adalah operator dan teknisi itu harus terampil agar dalam pelaksanaan di lapangan itu tidak ada terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir itu kita bisa menggunakan sistem proteksi dan monitoring yang modern agar kesalahan-kesalahan itu bisa kita cegah sedini mungkin atau kita bisa meminimalisir kerusakan-kerusakan yang ada nantinya. Nah, cukup sekian untuk sarannya.